Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mateus Supriyanto Lumena, Eskom MCS, selaku dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victoria Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada salah satu mata kuliah yaitu riset operasi dengan kode mata kuliah SI 405 dengan bobot SKS yaitu 3 pada semester 4. Dalam proses pembelajaran, pendekatan yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah riset operasi ini mengajarkan tentang pengenalan riset operasi, program linear, metode grafik, simplex, dualitas, masalah penugasan, beberapa contoh kasus, praktikum menggunakan aplikasi POM-QM, serta final project membuat paper. Capaian pembelajaran mata kuliah riset operasi yaitu mahasiswa dapat memodelkan persoalan optimasi dan menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat menyelesaikan model analisis perhitungan manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Materi pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa melalui Simonev.Unfixorum dengan alamat simonev.unfixorum.ac.id. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka dengan pertemuan sebanyak 16 kali sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya menggunakan beberapa teknik pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, adapun praktikum dan juga studi kasus. Di mana hal tersebut dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa saat proses pembelajaran. Interaksi yang dilakukan antara saya dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini selain secara langsung juga melalui WhatsApp group, mata kuliah riset operasi, serta melalui email. Selain itu, untuk pengumpulan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkannya melalui akun Simonev masing-masing. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada RPS. Adapun indikator dan bobot penilaian pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, absensi, interaksi dan perilaku sebesar 25%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah riset operasi yang dilakukan secara luring atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Good morning everyone. Good morning, sir. Oke, di pagi hari ini kita akan kembali untuk mengikuti kuliah riset operasi ya. Untuk itu sebelum kita kuliah di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Silakan untuk Yoma pimpin kita dalam doa. Mari silakan berdiri. Mari sebelum kita memulaikan dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Kiranya pembelajaran yang akan kami lakukan boleh berjalan sesuai kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke ya, untuk pertemuan 7 kita akan bahas tentang bab 4 masalah penugasan ya, atau segment problem. Masalah penugasan sini capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menyelesaikan masalah penugasan menggunakan metode Hungarian. Jadi di sini kita akan menggunakan metode Hungarian untuk menyelesaikan dan menghitung masalah penugasan.
Minggu lalu kita sudah bahas mengenai linear programming ya. Linear programming itu ada 3 di dalamnya, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua syntax, yang ketiga algoritma. Lalu minggu lalu juga sudah ada tugasnya sudah saya periksa di Simonev ya. Nanti bisa lihat nilainya di Simonev, akun masing-masing. Kita lanjut di sini terkait masalah penugasan ya. Jadi salah satu metode yang digunakan untuk penugasan, kita akan menggunakan Hungarian. Apa itu Hungarian? Metode Hungarian yaitu jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas. Jadi jumlah sumber dan jumlah tugas harus sama, tidak boleh tidak. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi satu sumber, satu tugas. Tidak boleh satu sumber mengerjakan lebih dari satu tugas. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah n sumber dan mempunyai n tugas. Sehingga hasilnya nanti adalah n faktorial kemungkinan. Jadi masih berupa kemungkinan ya. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Nah, jadi baris untuk sumber, kolom untuk tugas. Nah, jadi jangan lupa yang pertama bahwa satu sumber mengerjakan satu. Jadi hasilnya adalah setiap sumber-sumber itu bisa karyawan, ya, bisa mesin. Kalau mesin fotokopi bisa, berarti satu mesin fotokopi hanya bisa menjalankan satu tugas, satu fotokopi. Ya. Hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi ini kerangka berpikir atau algoritma dari metode Hungarian. Nah, ini tolong dicatat ya, diingat supaya nanti jika ada tugas bisa menyelesaikan menggunakan metode ini. Kita mulai dengan contoh kasus biar lebih paham. Kita mulai contoh kasus. Di sini saya kasih satu contoh kasus. Yang pertama adalah masalah minimal atau kita sebut minimisasi atau minimisasi. Intinya bahwa minimal ya, karena riset operasi kan kita diajarkan tentang kita mengoptimalisasi. Optimalisasi kan ada dua, toh? Maksimal dan minimal. Nah, kasus yang pertama di sini minimal. Contoh, sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Jadi ada 4 pekerjaan, ada 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Jadi tidak mungkin setiap karyawan itu punya skill yang sama. Belum tentu Benjamin dengan Dewi punya skill yang sama, toh. Jadi tugas itu diberikan sesuai dengan keterampilan dari karyawan tersebut. Tidak mungkin kalau ada yang tidak tahu bawa motor, tidak mungkin kita kasih dia tugas untuk pergi bawa motor. Itu tidak mungkin. Jadi setiap tugas diberikan kepada karyawan yang punya pengalaman. Karena pengalamannya itu maka dibayar juga sesuai dengan pengalaman. Jadi beda-beda biaya yang dikeluarkan. Jadi sini sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh karyawan berbeda juga, toh. Kita lihat ada tabelnya. Di sini ada tabel karyawan dan tugasnya atau pekerjaan. Ada 4 orang karyawan dan ada 4 tugas.
karyawan. Karyawan pertama siapa? Raihan. Yang kedua? Hamdan. Tiga? Hasan. Terakhir? Tidak ada nama Yohanes ya? Oke. Karyawannya 4, pekerjaannya 4 dengan biaya yang berbeda. Raihan mengerjakan pekerjaan 1 dengan biayanya di situ 150. Pekerjaan 2 200. Pekerjaan 3 1 8. Keempat 220. Hamdan 140, 160, 210, 170. Hasan 230, 200. Safwan 170, 170, 180, 180, 160. Karena dicontoh sudah ada dalam tabel. Biasanya kalau Anda turun lapangan untuk wawancara dan sebagainya, biasanya tidak menemukan dalam bentuk tabel, tapi deskriptif, naratif ya. Nanti dari hasil narasi Anda wawancara baru Anda bisa buat dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah saya sederhanakan, jadi sudah ada tabel. Ini namanya tabel biaya. Tabel biaya ini matriksnya. Nah, dari matriks ini kita selesaikan sehingga nanti didapatkan siapa ya, karyawan siapa mengerjakan pekerjaan yang mana. Kan satu karyawan hanya boleh satu pekerjaan. Sekarang kita hitung menggunakan langkah-langkah dari metode Hungarian. Apa masalahnya? Masalahnya di sana adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaannya menjadi minimal atau minimum. Jadi kita mencari nilai yang paling minim dari tabel ini, tabel biaya ini. Siapa mengerjakan apa sehingga hasilnya paling kecil, paling minimal. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, menyusun tabel biaya seperti tabel ini. Yang tadi saya katakan bahwa kalau Anda turun lapangan belum tentu Anda dapat tabel. Yang Anda dapatkan adalah data dalam bentuk narasi. Dari narasi hasil Anda wawancara atau turun lapangan baru buat ke dalam tabel. Karena langkah yang pertama di sana adalah membuat tabel biaya. Yang kedua, langkah kedua, melakukan pengurangan baris. Melakukan pengurangan baris juga ada dua cara. Yang pertama, memilih biaya terkecil setiap baris. Jadi ingat ya, ini baris, ini kolom. Ini baris, ini kolom. Nah, yang kedua, yang B, kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris. Jadi kita kurangi. Pertama kita memilih dulu baris-baris angka yang paling kecil di setiap baris. Berarti untuk karyawan Raihan sendiri yang pertama kita kurangi 150 karena ini yang paling kecil ya. Jadi 150 dikurangi 150. Hasilnya 0. 200 dikurangi 150 50. 180 30.
70. 0. Jadi tadi ya, memilih baris terkecil dan menguranginya dengan angka yang paling kecil di baris tersebut. Sudah, kita sudah dapat namanya reduce cost matrix. Matriks dengan biaya yang sudah dikurangi ya. Kita lanjut langkah ketiga. Kolom pekerjaan 1 sudah ada 0, 2 sudah, 3 yang belum ada ya. 4. Untuk itu sekarang kita khusus hitung di kolom ketiga untuk mendapatkan angka 0. Bagaimana caranya? Kita pilih lagi tadi. Mana yang paling kecil di sini? 20. Maka semua angka di kolom ini, kolom ketiga ini dikurangi dengan 20. Sekarang kita poin keempat, langkah keempat, membentuk penugasan yang optimum. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menarik garis baik secara horizontal maupun vertikal, meliputi angka-angka yang berisi 0 ini ya. Kita akan lakukan revisi jika garis yang kita garis tidak sama jumlahnya dengan jumlah karyawan maupun jumlah pekerja. Maka itu garisnya harus berjumlah 4 sehingga sama dengan jumlah karyawan maupun pekerja. Sekarang kita garis. Garis harus melewati angka 0. Jadi angka 0-nya tidak boleh cuma 1, harus lebih dari 1. Kita garis per baris dulu, baru per kolom. Baris pertama, Raihan tidak bisa digaris karena tidak memiliki 2 atau lebih dari angka 0-nya cuma 1, tidak lebih dari 1. Hamdan juga angka 0-nya cuma 1, harusnya lebih dari 1. Untuk Hasan bisa digaris ya karena angka 0-nya di kolom 2 dan di kolom 4. Jadi kita garis. Oke, 1. Terakhir Safwan bisa karena di sini ada 2 angka 0. Oke, per baris sudah, sekarang per kolom. Pekerjaan 1 atau kolom 1, angka 0-nya 2, maka bisa digaris. Sekarang kolom 2 tidak bisa. Kolom 3 Tidak bisa. kolom 4 sedangkan di sini 2. Kenapa tidak bisa? Karena sudah digaris per baris. Tapi di sini garisnya masih 3. Tadi harusnya garisnya ada 4. Karena garisnya cuma 3, maka kita lakukan revisi lagi. Kita revisi di bagian mana? Di bagian yang belum kena garis, yang ini. Kita harus tambah dengan angka yang tadi. Angka yang tadi yaitu 10. Maka di sini tidak 50. Di sini jadi 60. Di sini jadi 20. Setelah itu kita lakukan revisi matriks. Kita garis ulang. Garis ulang. Baris Hasan? Bisa. Safwan? Bisa. Sekarang 680. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan karyawan ini hasilnya adalah di sini 140. Ini hasil yang paling tadi minimum. Jadi seperti ini untuk menyelesaikan pekerjaan minimum menggunakan metode Hungarian. Kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Oke, Dewi. Bagaimana Dewi Iji? Bapak, bagaimana jumlah sumber yang ditugaskan tidak sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, Dewi bertanya bagaimana kalau jumlah sumber dengan jumlah tugasnya tidak sama. Kita kembali tadi. Metodenya menyatakan bahwa jumlah sumber dan jumlah karyawan wajib sama. Jadi bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama ditambahkanlah yang namanya data semu atau data dummy atau
semu. Jadi bisa ditambahkan, misalnya di sini ada 5 pekerja, karyawannya kan kurang, maka tambah lagi di sini data dummy. Namanya bebas, sehingga jumlah antara pekerja dan karyawan menjadi sama. Seperti itu ya. Ada lagi? Oke, Lazarus. Bagaimana dengan jumlah biayanya, Pak? Kan setiap karyawan semu dan pekerja tugas semu itu harus ada biaya untuk dihitung. Oke, terima kasih Lazarus. Lazarus bertanya bagaimana dengan jumlah biayanya. Sedangkan kita lihat di sini semuanya harus ada biaya ya. Karena kita kan menghitung biayanya minimal atau maksimal. Kalau kita sudah tambah data dummy, biayanya semua ditambahkan dengan angka 0. Jadi Lazarus tambahkan semua menjadi 0. Jadi angkanya semua 0. Kalau sudah 0, bagaimana cara hitungnya? Hitungnya kembali tadi. Ada 5 langkah. Mulai dari bikin tabel sampai mendapatkan ini hasil. Seperti itu ya. Supaya lebih jelas, seperti biasa, toh. Terakhir ada oleh-oleh, yaitu tugas. Tugas ini nanti saya juga publish di Simone. Tugasnya kumpul paling lambat di minggu depan ya. Minggu depan nanti filenya PDF, upload saja di Simone di akun masing-masing ya. Ya, Pak. Oke, seperti itu. Lalu minggu depan itu UTS. Jadi belajar dari materi pertama sampai pengharian, dari pengenalan konsep operasi, linear programming, ada simplex, grafik, dualitas dan seperti itu ya. Oke, kita cukupkan kuliah kita sampai di sini. Sebelum itu kita tutup dulu. Kesediaan Julian untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Matius pada hari ini dapat kami terima dengan baik dan nantinya dapat berguna bagi masa depan kami. Kami berdoa bagi Bapak Matius, kiranya Kau selalu memberikan beliau kesehatan agar sebagai pengajar beliau dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oke, terima kasih Julian. Oke, kelasnya cukup sampai di sini. See you next week. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah riset operasi. Akhir kata, saya Matius Subrata Rubena, Eskom MJS mengucapkan terima kasih.